Selamat datang di Sistem Lingyun. Ada yang bisa saya bantu? Sistem Lingyun berhasil. Kecerdasan buatan terbaik, sepadan. Semuanya sepadan. Lingyun, bantu saya cari informasi tentang Kabupaten Han, Provinsi Jiangxi. Semua informasi tentang Xiao Ningyu. Baik. Kamu benar-benar berhasil mengembangkan sistem Lingyun. Bagus juga. Perjanjian taruhan 2 miliar akhirnya selesai. Perusahaan kita bisa go public. Sangat bagus. Jiang Xia. Perusahaan melakukan PHK, kamu dipecat. Saya sudah mengembangkan sistem Lingyun. Mengapa nama saya masih ada dalam daftar PHK? Jiang Xia, Grup Dajang Kira. Akan segera go public. Kamu yang cuma lulusan diploma. Masih ingin jadi direktur departemen pengembangan? Lajupila. Aku memang tidak suka kamu. Tidak. Sistem Lingyun adalah hasil karyaku. Siapa yang percaya? Kamu percaya? Lulusan diploma menciptakan kecerdasan buatan. Paling canggih di dunia? Mungkin tidak. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tidak bisa. Bos Yu tidak bernapas lagi. Mari. Bawa keluar, Sipat. Xiao Ningyu, lihat sampah ini. Meskipun berhasil membuat sistem Lingyun, tetap saja menguntungkanku. Lulusan diploma, berani melawanku? Hanya kamu yang menyukainya. Dengan sistem Lingyun, grup Dajiang tidak hanya bisa go public. Aku juga bisa dapat saham, masuk dewan direksi. Di mana sistem Lingyunku? Kenapa tidak ada di server? Kenapa tidak ada? Semua hancur, perusahaan akan bangkrut, penjara seumur hidup. Kamu tidak bisa memecatku. Jiang Xia, Mirid, tighter di kila saja sudah keterlaluan. Bermimpi teriak-teriak. Kamu tahu risiko dipecat? Berdiri. Masih bengong? Naik, kerjakan soal ini. Aku bermimpi Xiao Ningyu lagi. Dia masih cantik seperti dulu. Senang bisa bertemu lagi dengannya. Yu Jiahao, dasar bajingan. Berani masuk mimpiku. Cepat kerjakan soalnya. Kalau memang tidak bisa, panggil ibumu yang lumpuh, pulangkan kamu. Pak Wu, aku yakin dia tidak bisa mengerjakannya. Dia sudah jatuh dari 10 besar, sekolah ke peringkat 300 lebih. Lihat saja, di kelas mana dia tidak tidur. Pak Wu, Jiang Xia semalam pergi lagi. Bekerja di lokasi konstruksi. Kondisi ayahnya sangat kritis. Dia sangat butuh uang. Kalau begitu, keluar saja dari sekolah. Ngapain tetap di sini? Ujian simulasi sudah dekat, jangan sampai menurunkan nilai rata-rata kelas kita. Yu Jiahao, kita kan teman sekelas. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Jiang Xia, kalau kamu benar-benar tidak bisa mengerjakannya, cepat turun saja, jangan buang waktu kita semua. Ini benar, aku melakukan perjalanan waktu. Kali ini aku pasti akan mengubah hidup. Universitas, aku datang. Universitas ternama, aku datang. Diam saja ngapain? Kalau tidak bisa, turun saja. Untuk membangun kerangka sistem Lingyun, matematika SMA saja tidak cukup. Bahkan matematika universitas dan pascasarjana pun aku kuasai. Selama bertahun-tahun, aku terus mempelajari matematika. Jiang Xia, kalau tidak bisa, turun saja. Sipat bawa ibu lampu ITU ke sini. Jangan buang waktu kami. Benar,
Ini soal terakhir dari ujian asli UTBK. Kamu bisa mengerjakan ini? Kalau bisa, nilaimu tidak akan cuma 70-80-an. Cepat turun saja. Pura-pura sok bisa buat siapa? Kurasa dia takut ibu lampanya datang ke sekolah. Dan mempermalukannya. Ibu lumpuh, ayah gagal ginjal. Sudah. Pak Wu, soal ini dari ujian asli, pasti dia sudah menghafalnya. Yu Jiahao, jangan bicara dengan nada sarkastik di sini. Pak Wu, Jiangxia tidur di kelas. Teriak-teriak menakut-nakuti kami, sekarang menghafal jawaban. Berusaha menipu. Orang seperti ini tidak perlu dipanggil orang tuanya. Urusanmu apa? Tidur di kelas masih benar? Teriak-teriak masih benar juga? Guru, silakan beri soal apa saja. Kalau aku tidak bisa mengerjakannya, terserah Bapak Ibu. Baik, ini katamu sendiri. Guru, soal ini aku saja tidak bisa mengerjakannya. Biarkan teman kita Jiangxia mencoba. Ini soal Olimpiade Matematika Internasional tahun lalu. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengerjakannya. Bicara besar sekali. Nanti lihat bagaimana. Ayo kerjakan. Aku ingin lihat trik apa yang kamu mainkan. Yu Jiahao, ini soal Olimpiade Matematika tahun lalu. Kamu sendiri tidak bisa. Ini katanya sendiri, beri soal apa saja. Kalau tidak bisa, terserah kita. Kalau nanti benar-benar tidak bisa diselesaikan, maka tidak ada pilihan selain meminta guru mengeluarkannya. Agar tidak menahan kemajuan kelas kita. Ayo kerjakan, masih menunggu apa lagi? Kita sekarang kelas 12, sebentar lagi ujian nasional. Hanya tersisa 3 bulan lagi, besok lusa sudah ujian tryout. Tidak ada waktu untuk menunggumu berlama-lama di sini. Jiangxia, kalau tidak bisa menulis jangan asal tulis. Tulisanmu berantakan sekali, siapa yang bisa mengerti? Tidak dipikir sama sekali, langsung menulis, mana mungkin. Jelas Jasal ini asal tulis, dengan begitu banyak jenius matematika. Tidak ada yang bisa menjawab, apalagi kamu, tidak bisa ya tidak bisa. Kamu berani asal tulis, buang-buang waktu semua orangnya. Guru, apakah saya asal menulis? Anda kirim ke tim pembuat soal pasti tahu. Kalau saya salah, Anda keluarkan saya tidak masalah. Tapi kalau saya benar, Anda ingin mengeluarkan saya tidak terima. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Baiklah. Saya akan kirim ke tim pembuat soal untuk diperiksa. Ayah, saya harus cari uang untuk menyelamatkanmu. Tidak akan membiarkanmu pergi saat saya ujian nasional. Akhirnya saya tidak ikut 2 ujian, hanya bisa masuk sekolah vokasi. Sudah pulang. Ibumu sudah siapkan makan. Kamu makan dulu. Ayah, saya beli obat, diminum dulu, bisa sedikit membantu. Ayah tenang saja. Saya pasti cepat dapatkan 30 juta, bawa ayah operasi transplantasi. Kamu diam-diam kerja lagi ya. CIR. Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Jangan cari uang seperti ini untuk mengobatiku. Lihat nilai kamu sekarang, turun drastis. Ini tidak boleh. Ayah ingin kamu masuk universitas bagus. Agar sukses nanti. Zaman sekarang, tidak sekolah bagaimana bisa nak. Saya tahu ayah. Ayah, adik-adik tidak mau pinjamkan uang. Bagaimana ini?
Siaer sudah pulang. Ibu, Siaer sudah pulang. Ibu, saya tidak akan biarkan ibu malu di depan orang lagi. Tidak akan biarkan ibu pungut sampah untuk menghidupi keluarga. Keluarga ini saya yang tanggung. Siaer, makan siang sudah siap, cepat makan. Makan terus tidur sebentar, sore masih ada kelas. Ayah ibu, berharap kamu bisa masuk universitas bagus. Urusan rumah jangan kamu pikirkan. Ayah ibu akan cari cara. Bu, jangan minta bantuan tante dan paman. Aku akan cari cara, cepat bisa kumpulkan 300.000. Percayalah padaku, Bu. Percaya kamu. Urusan rumah jangan dipikirkan, dengar tidak? Ayo kita makan. Siaer sudah berangkat sekolah. Kamu jangan carry mereka lagi. Penyakitku sudah tidak ada harapan. Kamu lihat aku ini. Menyusahkan kamu dan anak. Lebih baik aku mati saja. Suamiku, kamu tidak boleh berpikir begitu, kamu tulang punggung keluarga. Tanpa kamu, bagaimana kami ibu dan anak bisa hidup? Sore ini aku akan cari mereka lagi. Semoga mereka mau bantu kita. Kuharap mereka masih ingat kita saudara Sibu. Mengulurkan tangan membantu. Bantu kita. Sekarang benar-benar tidak ada jalan lain. Kamu jangan memohon pada mereka lagi. Aku lebih tahu siapa mereka. Mereka tidak akan meminjamkan uang pada kita. Mereka takut kita tidak bisa kembalikan, tidak bisa bayar. Kamu tidak perlu hemat-hemat lagi untuk nabung biaya hidupku. Aku sudah temukan cara cari uang. Kamu harus lebih sayang diri. Janji padaku. Ini 3.000 rupiah, kamu malam nanti. Jangan kerja part-time lagi. Ujian nasional tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Aku harap kamu bisa belajar dengan baik. Masuk universitas bagus, aku percaya kamu. Aduh. Dia mau masuk universitas bagus. Nilai biasa cuma 400. Mau masuk universitas bagus pakai apa? Yu Jiahao, kamu ngomong apa? Jiang Xiao, lepaskan shouting wa kami. Dia peringkat 3 besar sekolah. Kamu, sekolah diploma saja. Diploma, selama ini. Untuk arsitektur dan pemrograman sistem Linyon. Matematika Inggris mahir, sekarang bahasa Mandarin sendiri. Fisika, kimia, biologi tidak buruk, masuk universitas top bukan masalah. Urusi dirimu sendiri, siapa yang masuk sekolah vokasi belum tentu. Hahaha. Aku peringkat 10 besar sekolah, selain King Bei, aku bisa pilih mana saja. Bahkan King Bei sekalipun. Aku juga bisa, kamu bandingkan nilai denganku? Kamu benar-benar berani, besok lusa sudah ujian tryout. Kalau kamu bisa dapat 500 poin, aku akan lari telanjang di lapangan 3 putaran. Kalau kamu tidak bisa dapat 500 poin, kamu harus merangkak di bawah kakiku. Sebelum ujian Azi, dilarang bicara dengan Xiao Ningyu. Baik, kalau begitu, aku setuju. Tapi aku tidak akan bertaruh dengan Xiao Ningyu. Kalau aku kalah, aku akan merangkak di bawah kakimu. Lalu lari telanjang 3 putaran. Dengarkan, ini dia yang mau bertaruh sendiri. Kamu adalah saksi. Soal ini berhasil dipecahkan, SMA Hangxian 1 benar-benar berbakat. Ini lebih sederhana daripada solusi standar. Aku ingin bertemu siswa ini, kamu segera pergi sekarang. Pesan tiket ke Provinsi Zhejiang, besok pagi bisa sampai di Hangxian. Baik Profesor Sang, saya segera atur. Forum programmer banyak tugas, imbalan menggiurkan. Aku akan menyelesaikan tugas untuk mengumpulkan 300.000 cepat-cepat selamatkan ayahku. Aplikasi kecil seperti ini, aku bisa buat dengan mata tertutup, dan ini sepertinya kode program software keamanan. Banyak celahnya, sudahlah cari uang dulu. Urusan lain jangan ikut campur. Akhirnya selesai 3 tugas, 64.000. Setelah mereka review, uang akan dikirim, lanjut ke tugas keempat. Nilai 17.000. Kalau dalam 3 hari, celah keamanan ini tidak terselesaikan, pengguna software keamanan kita akan banyak yang hilang. Courageous Buzzer.
Bos Jin, beberapa celah besar sudah diperbaiki. Bagus, masih berapa celah lagi? Masih ada 3 celah besar. Usila Castle, kami sedang menunggu pihak lain menyelesaikannya. Percaya akan cepat selesai, bagus, efisiensi mereka tinggi. Baru terima tugas, kurang dari 1 jam sudah selesai. Percaya yang berikutnya juga cepat. Kalau begitu tunggu saja. Pak Guru Pembimbing, mereka sedang online di sini. Ada pintu belakang juga. Akhirnya selesai tugas keempat, pulang istirahat. Asrama hampir tutup. Guru datang, aduh Pak Guru lihat. Bagus kalian semua. Berhenti. Berdiri baik, semua berdiri baik. Jiang Xia, Kenapa kamu di sini? Kamu bilang dengan sikapmu seperti ini. Bisa dapat nilai lebih dari 500? Yu Jiahao, kamu yang melaporkan? Ya, aku yang melaporkan. Mau apa? Tangga panggil orang tua. semua berdiri rapi. Daftar, panggil wali kelasmu untuk menjemput. Sungguh keterlaluan. Sebagai siswa, tidur di kelas, main warnet setelah sekolah. Bahkan menipu guru dengan menghafal soal, hidup tak karuan, tak bisa diubah. Merusak suasana sekolah. Berani-beraninya. Besok, panggil orang tuamu datang. Jiang Xia, sayang sekali ya. Taruhan kita belum dimulai, kok sudah dikeluarkan? WK. Penjahat kecil. Kenapa lawan tidak lanjutkan misi? Bos Jin, mungkin sudah malam. Besok siang, mungkin orang itu akan menerima. Sudah lewat jam 10. Ya sudah, kalian buruan perbaiki celah itu. Besok kerja, bagian keuangan transfer uangnya segera. Untuk jaga-jaga, besok pagi. Aku butuh data orang ini. Bos Jin. Uang dari misi kemarin sudah masuk. Kenapa orang ini belum terima misi kita? Bos Jin, tim teknis kami sedang lembur. Tinggal 2,5 hari lagi. Kami sulit menyelesaikan. KPI, Bos Jin. Kami temukan data orang ini. Dia siswa kelas 3 SMA. Kami temukan IP-nya di sebuah warnet. Jenius. Ini jenius. Pesan tiket, kita ke Kabupaten Hang. Jenius seperti ini. Aku harus datang sendiri. Selain itu, cepat hubungi rumah sakit terbaik di Provinsi Jiangsu. Segera operasi transplantasi untuk ayahnya. Harus diperlakukan khusus, atau sulit ditaklukkan. Eyo, nak, sakit tidak? Sakit. Ibu sangat sedih. Orang tua Yu Jiahao, Jiang Xiao kebawa ke sini. Kamu jangan sia ya. Berani memukul anakku? Aku bana kau. Apa urusanku? Aku tidak memukulnya. Ayah, aku lihat sendiri, dia yang memukulku. Yu Jiahao, kau fitnah. Dia. Berani memukul anakku? Bahkan berani memukul istriku? Tunggu kehajar kau. Ayah, Suamiku? Jangan berkelahi di kantorku. Sekarang, pergi panggil ibumu ke sini. Kamu sudah memukul teman sekelas Yu Jiahao. Biaya pengobatan terkait tetap harus kamu ganti. Bukan aku yang memukul, kenapa aku harus ganti? Siapa yang memukul? Mereka siapa yang memukul? Kamu yang memukul. Kilyar, panggil ibumu yang lumpuh itu. Baik, aku akan cari pihak berwenang untuk klarifikasi. Kalian memfitnah. Memukul siswa. Kamu benar-benar keterlaluan. Sayang, Profesor Sang, ini sekolahnya. kita cari guru Wu dulu. Baru bisa temukan siswa itu. Sudah 3 tahun. Kita tidak menang medali emas di kompetisi matematika internasional. Semoga siswa ini bisa. Baik, ayo Profesor. Tolong kalian. Tolong selamatkan kakakmu. Dokter bilang, jika tidak transplantasi dalam 2 bulan, tidak ada kesempatan lagi. Tolong kalian. Ibu Xia. Bangun, aku benar-benar tidak mau diobati. Aku tidak mau diobati lagi. Seharusnya dari dulu tidak diobati, miskin tapi kena penyakit mahal. Iya, transplantasi juga buat apa? Kalau kena penyakit ini, pasti harus minum obat terus. Keluarga kalian ada uang beli obat? Lagi pula, lihat keluarga kalian. Sakit-sakitan, cacat, punya anak tapi. Sekolah juga tidak becus. Aku pinjamkan uang ke kalian. Kalian mau bayar pakai apa? Kami pasti bisa bayar, tunggu Sia. Lulus kuliah, pasti akan bayar. Ibu Xia. Dia, paling-paling masuk politeknik. Bisa bayar 3.000 yuan per bulan? Ibu, bangun, tidak perlu minta ke mereka. Aku ada cara. Kamu ada cara? Cara apa? Sudah. Begini saja, kalian sudah punya cara. Kami pulang saja. Seperti kata pepatah. Bantu yang darat, bukan yang miskin. Kondisi keluarga kalian seperti itu, aku tidak bisa bantu. Sayal. Ayo, pergi.
Boss Jin. Boss Jin dari grup Hai Feng. Hello, Boss Jin. Aku Carrie Jongxiao. Apa Jongxiao Ada? Ada. Siap. Cepat temui Bos Jin. Ayo cepat ke sini. Pergi. Saya Jiang Xia. Anda mencari saya? Uangnya sudah diterima? Kenapa tidak lanjutkan? Oh iya, kamu masih pelajar. Pagi masih ada kelas. Malam ini ada waktu? Ada waktu. Ada waktu, Jiang Xia. Boss Jin suruh kamu kerja, cepat lakukan. Cepat-cepat lakukan. Maaf, saya agak sibuk. Kamu anak bodoh yang cuma dapat nilai 300. Sibuk apa sih? Aku kasih tahu, sudah terima uang Boss Jin. Harus kerja untuk Boss Jin. Jiang Hia, jangan kurang aja. Bos Jin suruh kamu kerja itu menghargaimu. Kamu terlalu menganggapnya tinggi. Dia cuma anak bodoh. Bisa ngapain buat Boss Jin? Aku rasa 80% dia mau nipu uang Boss Jin. Ayah Bos Jin itu orang terkaya kita. Mau nipu uangnya? Percaya tidak, bakal kubuat kamu meringkuk di penjara. Sia, gimana sih? Jangan sampai salah langkah. Iya, Sia. Ayahmu nggak diobatin juga nggak apa-apa. Jangan sampai kamu salah jalan. Ayah ibu tenang, saya tidak menipu uang mereka. Ini nanti saya jelaskan pelan-pelan. Katanya nggak nipu, orangnya sudah datang ke rumah. Jiang Xia. Di depan orang tuamu, aku kasih tahu. Kamu buka matamu lebar-lebar, lihat siapa yang di depanmu. Itu Boss Jin dari grup Hai Feng. Keluarga kami agennya. Kalau hari ini kamu bikin Boss Jin marah, aku nggak bakal tinggal diam. Jiang Xia, datang berlekat. Minta maaf ke Bos Jin. Sudah cukup. Ini rumahku, kamu pergi. Hah, kamu berani ya? Aku kasih tahu. Hari ini aku ganti bapakmu, akan kuajar kamu. Berhenti. Maaf, membuat Anda melihat hal yang memalukan. Lihatlah keluarga ini. Ayah Jiang Xia kena gegel jinjol. Ibunya pincang, miskin dan tak punya semangat, keluarga ini. Seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Bos Jin, pasti kamu sudah dibohongi anak itu. Tenang, aku pasti dia. Mengembalikan uangmu. Iya, Boss Jin. Kalau anak ini nggak balikin uang, aku akan segera masukkannya. Kalian siapa? Apa hubungannya dengan Jiang Xia? Boss Jin, aku paman kedua Jiang Xia. Renovasi pabrik baru perusahaan Anda di Kabupaten Hang. Aku yang kontrak. Hahaha. Aku Bibi Jiang Xia. Kami agen utama Kabupaten Hang untuk grup Hai Feng. Boss Jin. Urusan kontrak, serahkan padaku. Pasti tidak akan merugikan Anda. Sudah cukup belum? Hari ini aku benar-benar tercengang. Akhirnya mengerti apa itu. Membalikkan fakta. Mereka terlalu berisik, usir mereka. Boss Jin. Dengarkan aku, apa maksudmu? Boss Jin. Tinggalkan aku, kami pasti akan menagih uang Anda kembali. Benar, Boss Jin. Jangan sampai kau tertipu oleh anak ini. Taruh hongi. Bawa juga uang di lantai, kami tidak butuh. Orang miskin, uang saja tidak mau. Ambil saja. Bahkan tidak cukup untuk tips di restoran barat. Boss Jin. Jangan sampai kau tertipu oleh anak ini. Jangan berarti mereka denganmu. Bos Jin dan Jiang Xia sedang membicarakan hal penting. Bos Jin. Jangan sampai kau tertipu oleh anak ini. Bos Jin. Terima kasih, Boss Jin. Paman datang mengganggu, maaf sekali. Semoga Anda cepat sembuh. Anakku. Dia bukan orang yang menipu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Anak Anda hebat. Sudah hampir 1 jam, kenapa belum datang? Apakah dia kabur? Ibunya Pinkang, mungkin agak lambat. Bahkan tumor pun sudah sampai. Kalau dia kabur, siapa yang akan menanggung biaya pengobatan jahau kami? Aku tahu rumahnya, kita bisa langsung ke rumah mereka untuk menuntut ganti rugi. Kalau begitu pergi ke rumahnya, langsung dengan orang tuanya. Selesaikan masalah ini. Cepat ke rumahnya, jangan sampai dia kabur. Ayo minum teh. Terima kasih, Profesor Zhang. Anda datang ke sekolah kami untuk? Kami mencari guru Wu di sekolah Anda. Dia mengirimi saya email terakhir kali, salah satu muridnya. Ternyata bisa menjawab soal terakhir dari kompetisi matematika internasional tahun lalu. Soal terakhir. Sampai saat ini, di seluruh dunia hanya ada satu orang yang bisa menjawabnya. Wah, di sekolah kita ada seorang guru matematika kelas 12. Yang berkeluarga Wu. Aku akan telepon dia, biar dia segera datang. Tidak, kami ingin berkunjung langsung. Tolong antar kami ke sana. Baik-baik, aku akan antar kalian. Silakan lewat sini. Guru Wu? Tidak ada. Oh, beberapa hari lalu, Guru Wu menulis soal kompetisi matematika internasional di papan tulis. Siapa yang menjawabnya? Jiang Xia. Oh, kalau begitu, siswa Jiang Xia itu yang mana? Dia baru saja dipanggil oleh guru. Katanya mau dikeluarkan dari sekolah.
APA. Dikeluarkan. Guru Wu ini, kenapa dia mau mengeluarkan Jiangxia? Jiangxia kemarin malam pergi ke warnet. Dan ketahuan guru. Dia tidak terima, lalu memukul Yu Jiahao yang melaporkannya. Yu Jiahao yang melaporkannya. Jiangxia pergi ke warnet dan memukul orang? Kamu yakin? Jiangxia memang pergi ke warnet. Tapi dia tidak memukul orang. Dia difitnah. Jiangxia itu anak asrama, semalam. Setelah ketahuan guru, dia tidak pernah keluar lagi. Profesor Sang, tenang. Siswa Jiangxia ini, saat ini, sedang ada masalah. Tapi karena dia orang pertama yang bisa menjawab soal sulit matematika internasional ini, Aku akan segera membawanya kembali. AO. Jiangxia sehebat itu? Orang pertama yang bisa menjawab? Tidak mungkin, matematikanya saja tidak lulus. Jiangxia hebat sekali ya. Kepala sekolah Wu, cepat telepon guru Wu. Kami harus segera bertemu Jiangxia. Guru Wu, kamu di mana sekarang? Kamu bawa Jiangxia, saja. Datang ke kantorku. Apa yang terjadi? Bos Jin kok bisa? Kino dengan Jiangxia? Pasti Jiangxia menggunakan cara tertentu. Menipu Bos Jin. Kalau karena Jiangxia mempengaruhi perwakilanku, aku bisa hancur. Begini, nanti setelah Bos Jin keluar, langsung putus hubungan dengan Jiangxia. Keluarga miskin ini cuma bikin repot. Nanti kalau Bos Jin keluar, kita bilang aja. Gak ada hubungannya sama Jiangxia. Betul. Paman, maaf mengganggu. Mohon maaf. Semoga cepat sembuh. Terima kasih Bos Jin. Anak saya bukan penipu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bos Jin, Anakmu hebat banget, tadi cuma salah paham. Semua uang yang kuberi ke Jiangxia, hasil jerih payahnya, Bu. Tenang aja. Aku datang minta tolong, bukan nagih utang. Siakerlah. Siar, Bos Jin khusus. Datang minta tolong, bantu aja kalau bisa. Ibu, aku tahu. Jiangxia, program yang kau tulis kemarin. Perusahaan kami sangat puas, tapi masih kurang. Ini kan software keamanan. Program ini kayaknya banyak bugnya. Kau tahu ini software keamanan? Tahu, tapi kalian datang ada urusan mendesak? Ya, sangat mendesak. Software keamanan kami. Banyak bug, harus diperbaiki dalam 3 hari. Atau, banyak pelanggan yang bakal kabur. Ini 1 juta. Tolong perbaiki secepatnya. Semua masalah yang diposting di forum. 1 juta. Sia-sia, siar. Aku gak punya komputer. Bos Jin sudah siapin. Siapin makanan, minuman, dan semua yang Jiangxia butuhkan. Selama ini, jangan ganggu dia. Biar aku yang urus dia. Di sini kan? iya di sini. Pak Wu. Pak Wu, kalian ini. Ini rumah Jiangxia, Ayo betul, Jiangxia malas. malah mukulin teman, harus ganti rugi dan dikeluarin. Harus dikeluarkan. Bohongin orang juga. Ngomong soal ibu, dia jualin uang. Xiao Ningyu di kelas kami. Uangnya juga. Orang seperti Jiangxia di masyarakat ini adalah sampah masyarakat, brengsek. Lihat aku manajemen medical anak saya. Suruh dia keluar dan bayar ganti rugi. Tuan, tenang dulu. Soal ganti rugi, mungkin agak sulit. Lihat saja kondisi keluarganya. Oh ya, Bos Jin dari grup Haifeng. Sedang di dalam menagih uang. Anak ini terlalu berani. Berani menipu uang anak perempuan orang terkaya di Jiangsu Zhejiang. Grup Haifeng. Bos Jin juga datang. Ya, dia di dalam. Panggil siswa Jiangxia keluar. Dia memukul teman sekelas, membuat onar. Ini masalah serius. Hari ini masalah ini harus diselesaikan langsung. Saya mesti kerja. Tunggu dulu. Biarkan Bos Jin urusannya dulu, Guru Wu. Mungkin Bos Jin tidak ingin diganggu. Tunggu sebentar juga tidak APA. Ya, tidak perlu takut dia kabur. Dia hari ini harus memberikan penjelasan padaku. Dia benar-benar sampah masyarakat. Sangat merusak reputasi sekolah kita. Benar? Harus memberikan penjelasan. Sudah setengah jam berlalu, kenapa belum datang juga? Profesor Sang, jangan buru-buru. Saya telepon dulu ya. Halo Guru Wu, ada apa nih? Sudah setengah jam. Kenapa Jiangxia belum dibawa? Kepala sekolah, ada sedikit masalah di sini. Bos Jin dari grup Haifeng juga mencari Jiangxia. Kita harus menunggu dulu. APA. Bos Jin dari grup Haifeng? Setelah mereka selesai bicara, saya akan segera bawa Jiangxia kembali. Baik. Maaf, Profesor Zhang. Mungkin harus menunggu lagi. Bos Jin dari grup Haifeng ini juga sedang mencari Jiangxia. Tidak usah tunggu, kita langsung ke sana sekarang. Kamu segera beli minuman, kue, kopi. Pesan juga makanan. Antar ke sini. Sayap. Nyonya, bolehkah kami masuk? Kami ada urusan dengan Jiangxia.
Baru saja, kepala sekolahmu juga telepon, menyuruh kami segera bawa siswa Jiangxia kembali. Apa urusan kalian dengan Jiangxia? Jiangxia kemarin malam bolos sekolah main game internet. Diduga memukul teman sekelas, dampaknya buruk. Dia harus memberikan ganti rugi dan bertanggung jawab. Juga akan tak keluarkan. Bolos sekolah main game, memukul teman, dikeluarkan. Benar, ini bukan siswa, ini preman. Betul. Halo. Ini kartu nama saya. Perusahaan kami menyuplai beberapa bahan baku untuk perusahaan Anda. Boleh tahu nama Anda? Bisakah kami masuk? Bisakah kami masuk? Untuk bertemu dengan Bos Jin. Tidak boleh. Bos Jin sedang membicarakan hal penting dengan Jiangxia. Kalian tunggu saja. Sayang, dia mengambil kartu namaku. Kalau kita bisa terhubung dengan Bos Jin, bisnis kita akan naik level. Kira akan kaya. Lebih sukses lagi. Kira akan kaya. Jiangxia, pemani beraninya kau. Bersaing dengan aku untuk Xiao Ningyu. Dasar bodoh, orang miskin. Xiao Ningyu meleku. Tunggu saja kau dikeluarkan. Ini cepat sekali. Oh ya, Bos Jin, ada orang yang mencari Jiangxia di luar. Mereka bilang Jiangxia memukul teman sekelas, dan sekolah akan mengeluarkannya. Ini kartu nama orang tua teman yang dipukul. Tidak. Cepat suruh orang kita menyelidiki ini. Persaikan nama Jiangxia. Ya, lubang pertama sudah diperbaiki dan dikirim. Cepat sekali, baru setengah jam. Kamu lihat, kalau tidak ada masalah, aku lanjut ke yang berikutnya. Ya, sambil menunggu, cepat ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Begini ceritanya. Guru, ada apa? Di mana Jiangxia? Penggul Bos Jin Mengelanji di sini. Kami juga tidak bisa masuk. Khusus mencari Jiangxia. Profesor tim pembuat soal Olimpiade datang. Masalah yang debut Jiangxia pasti besar. Kenapa kita punya keluarga seperti ini? Sial sekali. Keluarga kita tidak punya kerabat seperti ini, aku bilang. 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 Apapun yang dilakukan, jangan sampai menghambat. Kerja sama kita dengan Bos Jin. Kepala sekolah sudah datang. Ini bukan sekedar masalah dikeluarkan. Kamu tahu nggak? Beberapa hari lagi kita pulang ke kampung halaman. Bahas dengan keluarga di kampung. Keluarkan Jiangxia dari daftar keluarga. Keluarga kita akan ternama, nggak boleh ada sampah seperti dia. Betul. Pak Kepala Sekolah, Jiangxia bukan cuma memukuli saya. Dia juga sembunyi-sembunyi main game online dan mengganggu. Xiao Ningyu di kelas kami. Xiao Ningyu ITU. Helen kuat mesak Tsinghua Beda. Dia merusak masa depan orang, Pak. Bapak harus bertindak tegas. Ya nih? Anda Yu Jiahao? Iya, dekan Lu. Anak kami kan murid terbaik kelas 3 SMA. Parent capture besar, Helen Tsinghua Beda juga. Coba bayangkan. Tinggal 2-3 bulan lagi ujian nasional. Anak kami dipukul sampai begini, pasti mempengaruhi nilai anak kami, dekan Lu. Tolong berikan Catalan untuk kami. Pak Kepala Sekolah, Jiangxia harus dikeluarkan. Menghambat anak berprestasi seperti anak saya, sekolah juga akan rugi. Plus, biaya pengobatan anak saya harus ditanggung keluarga Jiangxia. Harus rugi. Mereka nggak sanggup bayar. Aduh. Max tanya minta ganti rugi? Percuma deh kalian mikir gitu. Keluarga mereka ini malah ngarep sama kita. Minta pinjam uang. Salah kamu, bukannya baru saja kita putuskan? Keluarga mereka sudah dikeluarkan dari daftar keluarga. Iya benar. Keluarga kami nggak ada hubungan sama mereka. Kami nggak kenal mereka. Tadi malam, setelah Jiangxia kembali ke asrama, dia nggak pergi-pergi. Atas dasar apa kamu bilang? Jangan koreng. Anak saya lihat dia. Anak saya pintar dan berkelakuan baik. Masa iya dia bohong? Kepala sekolah Lu, anak saya nggak mungkin bohong. Dia anak yang penurut dan baik. Dia sama Jiangxia itu. Betul. Diam. Jiangxia lagi sibuk. Perlu kenangan. Dia anak bodoh. Sibuk apaan coba? Miskin kali ya, berani-beraninya ngomong. Kalian jangan dibohongi olehnya. Nona cantik, bolehkah aku masuk? Jika mereka masih berisik, usir mereka sampai 3 li jauhnya. Tunggu, Nyonya, saya kepala sekolah SMA Hangxian nomor 1. Ini adalah profesor dari tim pembuat soal Olimpiade Matematika Nasional. Baru saja datang dari ibu kota. Kami perlu menemui Jiangxia untuk urusan penting. Jiangxia mungkin Allah. Bakat yang sangat dibutuhkan negara. Saya harus menemuinya. Benar, Jiangxia berhasil memecahkan soal Olimpiade Matematika yang tidak terpecahkan selama setahun. Bakat seperti ini sangat langka. Begitu menerima email, saya langsung bergegas datang. Ini tidak mungkin, kamu bohong ya? Jangan-jangan soal ini hasil contek? Ini, Nona cantik, Bos Jin ya. Sudah minta uang Jiangxia dikembalikan belum? Kamu biarkan aku masuk, aku bantu kamu minta. Kalau tidak bisa, kita gunakan cara hukum saja. Ya. Nah, Profesor, Jiangxia sedang sibuk. Urusan penting, mohon bersabar menunggu sebentar. Baik, semua tugas yang kalian keluarkan sudah saya selesaikan. Hebat-hebat, begitu banyak programmer di perusahaan kami. Tidak ada yang bisa menandingimu, apakah kamu berminat?
Bekerja di perusahaan saya? Tidak, saya masih harus sekolah. Oh iya, saya lupa kamu masih siswa kelas 3 SMA. Bagaimana kalau begini, kamu jadi programmer luar perusahaan kami. Tidak perlu masuk kantor, gaji setahun 1 juta setelah pajak. Saya tahu kekhawatiranmu sebelum datang kemari. Saya sudah menghubungi rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi. Ayahmu bisa berobat kapan saja asalkan kamu setuju. Urusan lainnya tidak perlu kamu khawatirkan. Baik, karena Bos Jin begitu tulus. Maka, selamat bekerja sama. Software perlindungan kalian masih banyak masalah. Banyak celah keamanan, algoritma juga banyak kekurangan. Benar, masih butuh bimbinganmu. Begini saja, beberapa hari ini, aku akan menginap di hotel dekat rumahmu. Kita selesaikan bersama, bagaimana? Tenang, aku akan menyuruh orang merawat orang tuamu. Kalian bisa berkomunikasi kapan saja. CIR. Aku dan ibumu bisa merawat diri sendiri. Kamu bantu saja Bos Jin. Sore ini, ayahmu bisa berangkat ke rumah sakit ibu kota provinsi. Baik, tapi aku kasih tahu dulu, aku cuma punya waktu malam. Siang aku masih harus kuliah, soalnya, aku pengen masuk universitas bagus. Oke, gak masalah. Bos Jin, di luar banyak orang. You can kuma keluarga Jiangxia. Ada juga kepala sekolah Jiangxia. Sama profesor pembuat soal olimpiade matematika. Mereka cari Jiangxia, kayaknya ada urusan mendesak. Baik, aku keluar lihat dulu. Jiangxia keluar. Jiangxia. Kamu pukul anakku Jahao sampai begini. Biaya pengobatan 100.000, kamu harus ganti full. Kalau tidak, kamu akan kumasukkan penjara. Jiangxia bilang gak pukul ya gak pukul. Jangan asal ngomong. Aku korban, dia yang pukul aku. Berhenti. Bos Jin, orang kayak gini. Gak usah dikasihani, dia tipu uangmu. Dan pukul anakku, harus diajarin pelajaran. Orang jauh. Sebelum jelas faktanya, jangan asal bicara. Bos Jin, Jiangxia semalam gak keluar, Pak Kepala Sekolah. Aku lihat sendiri, itu dia, gelap-gelapan. Kamu bisa lihat jelas? Jangan fitnah orang Pak Lu. Anakku lihat sendiri, lagi pula dia peringkat serbesar sekolah. Jangan karena anak bodoh, bilang anakku ngefitnah. Pak Lu, aku peringkat serbesar, dia kuma anak bodoh. Aku selalu jujur, gak perlu ngefitnah dia. Yu Jahao ya? Bos Jin, ini anakku Yu Jiahao. Peringkat 10 SMA Hangxian, calon mahasiswa Tsinghua. Muda-muda odar berani bohong dan fitnah orang. Meski masuk Tsinghua, terus kenapa? Tidak, kenapa kamu asal marahin aku? Ini ada hubungannya sama kamu? Jiangxia Jia, bukannya juga nipu uangmu? Kamu, Bos Jin. Anakku ikut aku, jujur dan bisa dipercaya, dia gak akan ngefitnah. I cut kamu? Yuzhen Kun, aku ingat. Kamu supplier bahan baku perusahaan kami. Ah iya, terima kasih Bos Jin masih ingat aku. Bos Jin, kamu ini. Barusan bilang anakmu ikut kamu, anakmu tukang bohong. Gimana aku bisa percaya kamu akan menepati janji? Gimana aku bisa? Terus kerjasama denganmu? Kabarin divisi kice perusahaan. Periksa dengan baik kualitas bahan baku yang disediakan oleh mereka bersama bagian gudang. Selain itu, beritahu Departemen Pembelian, hentikan semua kerjasama dengan mereka mulai hari ini. Hentikan semua kerjasama dengan mereka. Bos Jin, buat seperti ini. Bos Jin, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Lagi pula, anak saya adalah korban. Saya baru saja terima telepon, orang yang memukuli anakmu kemarin. Sudah ditangkap. Mereka memang siswa SMA 1 Hangxian. Tapi semuanya kelas 2 SMA, dan... Tidak Kino Jiangxia. Berani-beraninya kau bilang, anakmu mirip kamu, jujur dan bisa dipercaya. Bos Jin, kenapa kamu selalu membelanya? Bahkan memutus bisnis keluarga kami, dia cuma siswa bodoh. Sampah masyarakat. Mirip seperti ini. Tidak kamu keluarkan? Saya di sekolah berprestasi akademik dan moral baik. Kalian percaya siapa? Guru Wu, teman sekamar Jiangxia di asrama. Melihat kamu mengantar Jiangxia kembali ke asrama. Benarkah? Kata mereka bisa bersaksi. Jiangxia tidak keluar semalam. Kalau begitu, Jiangxia difitnah. Iya, Guru Wu. Pikir baik-baik sebelum bicara. Muda-muda sudah berani memfitnah, bahkan mengancam guru. Niatnya tidak baik, meskipun bisa masuk Tsinghua atau Peking University. Tetap akan jadi bencana. Iya, tadi malam. Saya yang mengantar Jiangxia kembali ke asrama. Apa artinya? Apa setelah kembali ke asrama tidak bisa keluar lagi? Teman sekamarnya tidak bisa memberi kesaksian palsu? Omong kosong. Jiangxia sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Dan, Bos Jin tadi sudah bilang. Dia sudah menangkap orang yang memukulimu. Masih ngotot? Ini anak baik yang mirip kamu. Memfitnah. Juga harus mendapat sanksi hukum. Kamu. Bilang sebenarnya, apa benar melihat Jiangxia memukulimu atau tidak? Bicara baik-baik tidak bisa. Kenapa kamu memukuli anak? Jahao berprestasi akademik dan moral baik, tidak mungkin bohong. Guru-guru ini semua buta. Anak saya begitu hebat. Tidak kalian lindungi dengan baik, malah percaya si miskin dan bodoh ini. Dia yang memukul saya. Baik, Yu Jiahao, kau bilang saya memukulmu, kalau begitu. Ada berapa orang total? Siapa lagi? Hanya kamu sendiri. Tidak, 3 orang. Tidak, saya tidak lihat jelas. Kalau begitu, saya pakai baju apa? Apa yang sedang kamu pakai? Kamu yakin? Saya yakin.
Malam itu, saya pergi ke warnet, tidak pakai seragam sekolah. Di warnet ada CCTV, bisa dicek. Yu Jiahao, kamu kan cuma iri aja. Karena Xiao Ningyu dekat sama aku. Laporkan aku main warnet, fitnah aku mukulin kamu, bukannya cuma mau bikin sekolah keluarin aku. Biar kamu bisa lebih dekat sama Xiao Ningyu. Mimpi kali, Xiao Ningyu tuh masih benci banget sama kamu. Painter, aku emang mau menjebak kamu. Aku emang mau sekolah keluarin kamu. Aku kan lebih baik dari kamu dalam hal apapun. Terus kenapa shouting wah? Nggak mau sekalipun lihat aku? Aku nggak terima sama loser kayak kamu. Lo ngomong apaan sih? Pak Kepala Sekolah, tadi, Yu Jiahao kan ngaku sendiri kalau dia ngefitnah. Iya betul, semuanya sudah jelas. Kami tidak mungkin menjelu Arkin Jiangxia. Tapi kami memang ada urusan dengan Jiangxia. Lebih tepatnya, Profesor dari rumus soal dari matematika ini yang nyari Jiangxia. Soal Yu Jiahao, siang nanti sekolah akan berdiskusikan. Buat kasih Yu Jiahao hukuman peringatan keras yang akan dicatat di arsip. Pak, saya kan calon mahasiswa King Bei. Arsip saya nggak boleh ada noda, Pak. Yu Jiahao terlalu berisik, perlu diusir nggak? Terima kasih. Bos Jin, saya mohon, Bos Jin, kasih saya kesempatan lagi, Bos Jin. Saya mohon, kalau kehilangan pembeli besar seperti Haifeng Group, perusahaan kami bisa bangkrut, Bos Jin. Saya mohon, cepat berlutut. Cepat minta ampun sama teman sekolahmu. Keluarga kami pinjam uang segitu banyak di bank, keluarga kami bisa bangkrut. Usir mereka keluar. Bos Jin, saya mohon, Bos Jin. Bos Jin, kasih saya kesempatan lagi. Bos Jin. Uangnya sudah kamu minta balik? Kalau belum, aku bisa bantu kamu minta. Bos Jin, walaupun Jiangxia nggak mukulin Yu Jiahao, tapi soal dia nipu uang kamu, itu kan fakta? Dia ini sudah umur 18 tahun lebih. Sudah bisa dituntut hukum. Kalian kan keluarga Jiangxia? Kiyoyarga, Zhang Jiangguo. Siang ini aku pulang kampung, bilang ke semua keluarga besar. Buat keluarin kalian semua dari silsilah keluarga. Ya, sekarang kita bukan saudara lagi. Ayah. Bos Jin, kita bicara dulu ya. Perbuatan Jiangxia ITU. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami, perusahaan Anda. Agen tingkat kota ini, bisakah diberikan kepada kami? Tenang saja. Uang yang Jiangxia utang pada Anda, kami berdua, pasti akan membantu menangnya kembali. Kalau begitu, mereka berdua bukan saudaramu? Karena mereka sudah bilang bukan, ya berarti bukan. Kami tidak berani mengaku-ngaku sebagai saudara. Mengerti. Sekarang peluang kami jadi agen tingkat kota terbuka lebar. Bos Jin, kami siang ini ingin mengajak Anda makan siang. Ada waktu tidak? Ya. Uang yang Jiangxia utang pada Anda, kami berdua, pasti akan membantu menagihnya kembali. Siapa bilang aku mencari Jiangxia untuk menagih uang? Tidak benar ini, Bos Jin. Waktu Anda datang tadi pagi, bukankah Anda bilang, Jiangxia, sudah terima uang belum? Kenapa kamu tidak melanjutkan tugas? Iya, tadi pagi Anda memang bilang begitu. Ya, aku memang bilang begitu. Aku tanya dia sudah terima uang belum. Itu karena tadi malam dia di warnet, membantu grup kami menyelesaikan masalah besar. Perusahaan kami tentu harus transfer uang padanya. Aku tanya dia, kenapa tidak melanjutkan tugas? Itu karena masih banyak masalah yang perlu dia selesaikan. Untuk menyelesaikan masalah secepatnya, Bos Jin kami terbang kemari khusus untuk meminta Jiangxia membantu grup kami menyelesaikan masalah program. Tadi tidak mengizinkan kalian masuk, karena Jiangxia sedang sibuk. Takut kalian mengganggunya. Perusahaan kami sudah mempekerjakan Jiangxia sebagai konsultan teknis. Gaji 200 jutaan. Dan ayahnya akan dirawat siang ini. Semua biaya kami tanggung. Seperti Jiangxia yang ahli komputer. Jenius langka ini, setelah lulus kuliah, perusahaan manapun. Gaji 200 jutaan, mana mungkin dia orang miskin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak ini bodoh di sekolah. Guru Wu bisa menjadi saksi. Anak perempuanku juga bilang. Ujian terakhir, anak ini peringkatnya di bawah 800. Paling-paling dia hanya bisa masuk sekolah vokasi. Mungkin Jiangxia selama ini menyembunyikan kemampuannya? Bos Jin, apakah Anda tertipu oleh anak ITU? Dia pasti tidak bisa programming komputer. Celah-celah ini, ratusan programmer perusahaan kami tidak bisa menulis Jiangxia. Hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk menyelesaikannya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mana mungkin bohong, si bodoh. Satu soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa seluruh dunia dalam setahun. Soal Olimpiade Matematika, mana mungkin si bodoh. Itu jenius matematika. Asal Jiangxia bisa meraih medali emas di Olimpiade Matematika tahun ini. Bisa langsung masuk King Bei tanpa tes, apa? Jenius matematika. Bos Jin, salah paham. Pasti ada salah paham di sini. Begini. Jiangguo, ini kakak kandungku. Biaya pengobatannya aku yang tanggung. Jiangxia, kamu keponakanku. Cepat bantu bicara dong. Aduh keponakanku, bicara dong. Satu keluarga apa? Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Kami tidak berani tinggi-tinggian. Uang, ini ada 1 juta. Cukup untuk mengobati penyakit ayahku. Kakak ipar, cepat bantu bicara. Kalau tidak, perusahaanku akan disegel pengadilan, kakak ipar. Kakak ipar, semua salahku, aku mengaku. Tapi ini kakak kandungku, kamu kakak iparku, grup Haifeng. Itu klien besarku, sekali tidak kerjasama. Perusahaan akan bangkrut. Jangan susahkan ibuku, suruh mereka pergi. Kakak, Bos Jin. Bos Jin, dengarkan aku. Bos Jin. Maaf, karena urusan keluarga, membuang waktu kalian. Jiangxia, bisakah sekarang mengerjakan satu soal? Aku ingin melihat kemampuanmu. Maaf Profesor, siang ini aku harus mengantar ayahku ke rumah sakit di kota provinsi. Penyakit ayahku tidak bisa ditunda lagi. Setelah selesai, aku akan kembali ke sekolah. Silakan Profesor beri soal, semakin sulit semakin baik. Kebetulan, kami siang ini akan ke sekolah untuk melihat. Lihat apakah masih ada bibit unggul seperti ini. Bagus, sangat diterima. Jiangxia, kamu sibuk dulu setelah kembali ke sekolah. Kita akan adakan ujian.
Kamu siang ini pergi lagi ya? Bagaimana kondisi ayahmu? Tunggu aku beberapa hari lagi, aku akan kumpulkan uang lagi untukmu. Kamu ini maksudnya apa? Ayahku baru saja pergi ke rumah sakit di kota provinsi. Aku kemarin. Membantu orang menulis program online, dapat banyak uang. Cukup untuk mengobati ayahku, bahkan masih sisa banyak. Uang yang kamu pinjamkan selama setahun lebih ada di sini. Semoga kamu nanti lebih sayang diri. Selain itu, aku berikan kamu kalung Buddha giok berlapis emas. Semoga melindungimu. Jiangxia ujian seleksi sore ini. Lihat bagaimana aku menginjakmu. Kamu gila ya? Uang ini aku simpan dulu. Nanti kalau kamu butuh, bisa diambil kapan saja. Dan juga, hadiah ini aku sangat suka. Laporan, selesai mengerjakan. Siswa Jiangxia, kamu bisa mengerjakan satu lagi? Tentu bisa. Guru Wu bisa mengumpulkan. Ujian sudah selesai. Siswa Jiangxia, 5 hari lagi. Kamu ke kota provinsi untuk ikut kompetisi matematika nasional. Nanti, kami akan mendaftarkanmu. Tiket ujian akan disimpan di kepala sekolah. Nanti sekolah akan mengirim mobil untuk mengantarmu. Kenapa? Ujian ini belum selesai. Kok sudah ditentukan siapa yang ikut? Ujiannya belum selesai diperiksa. Tapi jawaban siswa Jiangxia. Kami sudah lihat senua, benar senua. Kalau di kelas kami, ada siswa yang sehebat dia, aku pasti akan merekomendasikan. Profesor Zhang, kamu tayak bol tertualanya. Dia itu siswa bodoh, ujian bulan lalu. Matematikanya cuma dapat 70 lebih, aku dapat 138. Kamu Yu Jiahao ya? Aku lihat ujianmu. Berapapun soal yang aku jawab benar, dia tidak pantas. Dia selalu tidak lulus ujian, kali ini bisa menjawab. Pasti sudah menghafal sebelumnya. Yu Jiahao, aku sudah lihat ujianmu. 8 soal cuma jawab 3 benar, tidak bisa ikut kompetisi. Aku tidak percaya dia bisa menjawab sendiri, pasti menghafal. Soal-soal ini, kami sebelumnya tidak menyiapkan jawabannya. Lihat, 3 ujian ini, kamu lihat. Teman sekelasmu, lihatlah, 3 set ujian ini. Adalah soal yang kami buat 2 hari ini. Siswa Jiangxia menjawab semuanya. Sedangkan teman sekelas kami, kebanyakan. 1 ujian pun belum selesai. Siswa Jiangxia, 4 ujian ini sudah selesai semua. Ini semua tidak ada jawabannya, bagaimana bisa menghafal? Hebat sekali, mengerjakan 4 ujian, aku cuma 2 soal. Jiangxia hebat ya. Menghafal pun sulit untuk menghafal semuanya. Aku tidak percaya siswa bodoh ini bisa mengalahkanku. Ini pasti menghafal. Jiangxia, terahan kita masih berlaku? Tentu saja, masih menunggu kamu lari telanjang. Semua sudah dengar ujian simulasi kali ini. Kalau dia bisa dapat nilai di atas 500, aku akan lari telanjang di lapangan 3 putaran. Kalau dia tidak bisa dapat nilai 500, dia yang harus lari telanjang di lapangan 3 putaran. Jangan merengkak di bawah selengkeng gengku. Kamu tidak tahu malu. Ini dia yang bilang sendiri, teman-teman. Terakhir kali dia cuma dapat nilai 400-an. Mana mungkin dia bisa mengalahkanku? Yu Jiahao, tidak pantas sekali. Taruhan ini tidak sah, tidak sopan. Kepala sekolah, ini urusan kami sendiri. Ini dia yang bilang sendiri. Aku yang setuju, tapi aku harap kamu juga tidak menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Aku justru menunggumu. Merengkak di bawah selengkeng gengku. Bahasa jangan terlalu bagus, kalau meningkat terlalu cepat. Orang-orang akan mengira aku monster, lebih baik tidak masalah. Bahasa cukup lulus saja. Inggris juga cukup lulus, matematika harus lebih bagus. IPA harus dapat nilai lebih tinggi, targetkan 240. Total 570, biar Yu Jiahao kesal. Hasil ujian simulasi kali ini sudah keluar, kelas kita. Secara umum cukup bagus, yang paling progresif adalah teman Jiangxia. Teman Jiangxia, kali ini dapat nilai 582. Masuk 100 besar sekolah. Juga 10 besar kelas, tapi teman Jiangxia sangat tidak seimbang. Matematika dapat nilai sempurna, IPA 242. Tapi bahasa dan Inggris. Cuma dapat 95, nilai ini
relatif masih rendah kalau mau masuk universitas top. Harus lebih berusaha. Hebat sekali, matematika sempurna. Pasti ranking pertama simulasi kan? Matematika kali ini sulit sekali. Masih bisa dapat sempurna. Progresnya luar biasa. Jump stop seperti orang lain sekeren. Tidak mungkin. Dia curang, Pak Wu. Kepala sekolah, Anda datang. Teman Jiangxia, ikut aku. Ke kota provinsi ikut seleksi Olimpiade Matematika Nasional. Aku sendiri yang antar kamu. Masih tidak berhasil? Sudah ketemu Bos Jin belum? Ini bagaimana ya? Haryani Bank sudah manage lagi. Ditambah supplier semua manage. Mereka sudah tahu. Kerja sama kita dengan grup Haifeng bermasalah, suamiku. Kita sembunyi di kontrakan ini bisa sementara. Tidak bisa selamanya. Sudah. Berhenti. Mau kemana lagi? Sudah kubilang berkali-kali. Jangan pergi ke sekolah, hati-hati dengan debt collector yang menghadangmu. Memukulmu, kalau bukan karena seorang gadis. Menyuda Jiangxia. Bagaimana keluarga kita bisa sampai seperti ini? Jahau, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu memukul anak? Biarkan dia mati saja. Sudah kubilang, aku tidak punya uang. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Orang tua Yu Jahau? Ini rumah sakit rakyat Hengxian. Yu Jahau sedang dalam perawatan darurat di rumah sakit. Silakan segera datang ke rumah sakit. Apa katamu? Kenapa anakku di rumah sakit? Dibawa oleh polisi dan ambulans. Katanya dipukul banyak orang, sekarang mereka masih mengerumuni rumah sakit kami. Cepat datang bayar dan tanda tangan. Sudah dikeluarkan surat pernyataan kritis. Bagaimana ini? Sudah kubilang. Jangan pergi ke sekolah, sekarang lihat akibatnya. Bagaimana ini, suamiku? Bagaimana? Cepat pergi ke rumah sakit. Aku tidak bisa pergi, cepat pergi, lihat anak kita. Kenapa? Aku akan pergi. Kalau ketemu debt collector, pasti aku akan dipenjara. Aku tidak bisa pergi, kamu saja yang pergi, lihat anak kita. Kalau aku pergi, mereka juga akan membunuhku. Aku juga tidak pergi. Kalau kamu tidak pergi, kita semua tidak pergi. Aku juga tidak peduli lagi, aku sendiri susah. Siapa pulang? Ibu, ayah. Nak, kamu pulang. Haha. Kepala sekolah bilang, kali ini kamu dapat juara pertama. Hari ini dapat rekomendasi masuk Kinbei. Ya. Bagus sekali, cepat duduk. Ibu ambilkan air untukmu. Baik. Cepat. Ayah, kondisi ayah bagaimana? Anak baik, kau membuat ayah bangga. Aku sudah sembuh dengan baik. Beberapa hari lalu periksa ke rumah sakit, dokter bilang tidak ada masalah. Cuma perlu minum obat saja. Benarkah? Nanti, aku masih bisa bekerja sedikit. Bagus sekali. NK. Ibu. Minum air. Ibu jangan repot-repot, duduk saja. Tidak repot, tidak repot. Aku mau bilang sesuatu. Sekarang tetangga iri pada kita. Mereka bilang kita punya anak yang baik. Ayah, ibu, meskipun aku bisa masuk Kinbei tanpa tes. Tapi aku ingin ikut ujian nasional, menantang diri sendiri. Baik. Nah, apapun keputusanmu di masa depan, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Aku sudah memblokir sistem Lingyun. Ujian kali ini aku akan mengandalkan kemampuan sendiri. Kita bertemu di Kinbei. NK, kerjakan dengan baik. Iya, saat mengerjakan soal. Kamu harus tulis nama dulu baru kerjakan soal. Ibu di rumah akan masak makanan enak untukmu. Baik. Ayah, pastikan KTP dan kartu ujian. Disimpan baik-baik. Dokumen penting ini, jangan sampai hilang. Tenang ayah, kalian lebih gugup daripada aku. Meski ingin menantang diri, tetap harus serius. Jangan sampai ceroboh. Tenang, ayah, ibu, aku pergi dulu. Semangat, NAK. Tidak masalah. Jangan gugup, tidak perlu khawatir, nilai kamu sebelumnya bagus. Ujian pertama, kedua, ketiga sampai kedua sekolah. Asal kamu tampil normal, pasti bisa masuk Kinbei. Aku tidak gugup, kamu juga harus semangat. Nanti nilai. Jangan terlalu rendah, nanti kamu yang sudah lolos seleksi malah memalukan. Tenang, aku tidak masalah. Kita bertemu di Kinbei. Ya, bertemu di Kinbei.
Ning Yu. Jangan gugup, kamu bilang sendiri nilainya bagus, di atas 700. Pasti bisa masuk Ingbei. Meski begitu, ujian nasional hanya sekali. Masih agak gugup. Tidak apa, jangan khawatir, ayo pergi. Teman-teman, hasil ujian sudah keluar, semuanya sudah bisa dilihat. Kali ini kelas kita hasilnya sangat bagus. Peringkat pertama dan kedua sekolah ada di kelas kita. Mereka juga juara Sains Provinsi. Dan peringkat kelima Sains Provinsi. Siswa Zhang Xiang, meski sudah lolos seleksi, tetap meraih juara. Dengan nilai 724, menjadi juara Sains Provinsi kita. Terima kasih semuanya. Nah, peringkat kedua di kelas kita adalah teman kita Xiao Mingyu. Peringkat 5 provinsi, nilai 718. Juga sangat bagus. Langsung masuk Kingbei ini. Terima kasih. Selamat, Ming Yue. Jiang Xia, kita bisa masuk Kingbei bersama. Selamat untuk kita.